Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada channel saya WM Audio Production. Kali ini saya akan mereview dalaman isi dari DPX 234 ya, crossover 3Y. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sore-sore gini saya mereview ini, membuka DPX 234 Made in China. Tentunya jik belakang rata-rata yang sering ditemui kan berbentuk kanon ya, tapi ini beda dengan yang lain. Ini berbentuk toa, dan dulu ini arusnya masih asli ya, ini bisa kelihatan asli 110 ya, bukan 220, tapi saya rubah lilitan dari kawatnya, saya tambahin biar tidak konslet. Kalau kan di Indonesia kan rata-rata 220 arusnya. Ya, langsung saja kita buka. Apa sih dalaman dari DPX crossover ya, biar tidak penasaran, tentunya juga menambah apa ya, wawasan setidaknya kan gitu. Kita buka dulu ya. Kalau udah kita buka, langsung saja kita buka dalamannya ya. Ya, inilah dalaman dari crossover DPX 234. Ini untuk IC-nya masih ori, bawaan dari DPX. Cuman saya dulu pernah servis ini pada potensio yang ini ya, potensio ini frekuensi ini punya saya dulu. Ini rusak, jadi nggak berfungsi sama sekali. Empat-empatnya ini semua rusak, dan saya beli lagi nih potensionya. Saya dulu dapat dari Klaten, dari tokonya mas siapa ya, lupa saya namanya, Elpro Audio itu loh, Klaten, Jawa Tengah. Tuh, saya dapat per bijinya 22.000, kakinya 12 per potensio ini. Jadi ya kayak gini isi dari DPX 234 crossover ya, asli original sih kalau saya bilang, soalnya komponennya mantap semua. Ini masih 110 aslinya, saya rubah menjadi 220, cuman saya lilit bagian primer yang masuk arusnya 220 itu saya lilit lagi. Ya, kebetulan saya suka banget dengan karakter suaranya yang cenderung mantep lah. Kalau yang ori itu pasti mantep. Bedanya ori dan KW itu bisa kita lihat dari postur, bentuk ininya pasti beda, dari knobnya, dari ininya itu pasti beda.
apalagi kalau bisa kita buka ya kayak gini. Ini kalau yang ori ya. Kalau yang KW pasti IC-nya kecil-kecil, SDM itu. SMD ke SDM. Maaf, gagal fokus nih puasa. Jadi IC-nya kecil-kecil. Kalau ini kan biasanya disebut makro kan ya ini. Asli bawaan DBX 234 mainboard ya ini. Untuk bagian-bagiannya di sini trafo, regulator, dan masuk ke IC ini ya. Seperti IC ini. Jadi ini ada dua stereo ya. Jadi ini LR-nya, LR. Bisa kita lihat input ini bisa disebut gain ya. Input ini bisa disebut gain. Terus low mid ini frekuensi antara sub dan mid. Jadi kalau kita semakin ke sini itu cenderung ini bukan jadi sub tapi low mid kalau cenderung ke sini. Tapi kalau cenderung ke sini apalagi sampai ke sini itu menjadi sub. Dari frekuensi 350 sampai 960 ini berubah menjadi low mid untuk low outputnya. Kalau ini digeser dari 140 ini pokoknya sampai 45 sampai 240 ini menjadi sub. Tapi saya rata-rata biasanya menggunakan 240 ini karena saya mengikuti speaker ya. Terus mid high ini sama, ini frekuensinya antara mid sama high. Jadi kalau kita tarik dari frekuensi 3,5 kilo sampai 9,6 kilo ini tercenderung semakin treble, semakin gimana ya, treble-nya semakin jelas. Kalau kita kasih ke sini ya 9,6 ini treble semakin jelas, mid semakin jelas. Tapi kalau kita geser segini ke 6,8 atau 3,5 ini tercenderung ada midnya sedikit ya. Kalau Twitternya pakai yang bagus itu bagus kalau dibuat kayak gini. Jadi midnya bisa kita bantu dengan triple-nya ya, dulur soundman seluruh Indonesia. Saya untuk crossover udah punya 2 di rumah. Ini 234 dan 2 ya, 2 way itu ori USA mana nih. Saya kalau crossover alhamdulillah dapatnya bagus-bagus, tapi kalau yang equalizer saya punyanya yang KW karena apa ya, karena kalau beli yang ori kan juga mahal. Kalau ori equalizer asli itu hampir 5 jutaan, pokoknya 4,5 itu udah yang bagus. Kalau yang KW 1, KW 2 itu adalah murah, ada yang 2.500.000, ada yang 1 jutaan itu yang equalizer asli ya. Kalau yang harga 1.400.000, 1 juta itu pasti dalamnya goblong. Jadi cuma nempel di sini. Saya pasti akan saya review. Tapi ya tentunya di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya WM Audio Production agar bisa lebih berkembang, dan saya akan terus mengupload video-video yang bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan. Tentunya kalau mau beli ya tentunya saya sarankan itu untuk yang ori, tapi kalau keterbatasan dana juga sama saya itu beli yang KW enggak apa-apa ya. Tentu
tentunya suaranya beda, cuman ya sudah mengikutilah timbang crossover rakitan itu. Saya dulu nggak pernah suka untuk crossover rakitan. Saya lebih cenderung dulu kan saya udah punya crossover yang USA, itu saya kasih equalizer yang rakitan. Itu kalau equalizer saya masih ada toleransi lah, karena cuman menghaluskan dan membuang frekuensi-frekuensi yang tidak diinginkan. Kalau crossover itu inti, kalau menurut saya seperti manajemen lah. Jadi saya sarankan untuk yang beli yang bagus, untuk subwoofernya bisa, biar bisa suaranya itu untuk kempal atau suaranya bulat lah. Cukup sekian dari video saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.